Ya, shalom semuanya, teman-teman, sahabat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat datang di ibadah malam Empower Women Ministry. Dan ini hari kedua pengajaran kepemimpinan Kristen. Dan saat ini adalah strategic leading, ya. Tuhan akan membentuk kita sebelum memakai kita. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, semua karena anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami membuka hati kami, celikan mata hati kami, supaya kami mengerti apa yang Kau kendaki. Dan tolong hamba-Mu ini penuhi dengan otoritas wibawa ilahi, supaya semua bisa hamba sampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, sama persis seperti yang Kau ingini. Urapi hamba-Mu, penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi. Kami mohon tutup bungkus kami semua keluarga, jaringan internet, wifi, semuanya bekerja dengan sempurna. Pemberitaan firman Allah tidak pernah kembali sia-sia. Biar semua yang mendengarnya diubahkan, yang sakit disembuhkan, yang baik di YouTube. Shalom, apa kabar? Teman-teman Zoom, teman-teman yang ada di TikTok di seluruh Nusantara, saya percaya ya. Bahkan katanya sampai ke luar negeri. Iya dong, namanya TikTok gitu ya. YouTube juga sampai ke luar negeri. Ya, shalom. Ini hari kedua dan ini pengajaran saudara dan kita akan bicara tentang kepemimpinan Kristen ya saudara ya. Nah, saudaraku yang terkasih, saat ini saya beri judulnya tentang pengajaran strategic leading ya saudara ya, strategic leading ya. Apa itu sih strategi leading ya? Jadi ada banyak yang nanti saya sangat diberkati ketika mempersiapkan ini. Bapak Ibu siapkan catatan. Mencatat membuat Anda memahami sampai 70% ya, bahkan bisa lebih ya, tergantung bagaimana Anda merespon dengan benar. Dan saat ini saudara, siapkan juga Alkitabnya ya. Kita akan membahas tentang kredibilitas. Kita akan belajar dari banyak tokoh di hari kedua ini, saudara. Saya menyebutnya saudara tentang Febe ya, ada nanti tentang Febe, tentang banyak orang di sini, saudara ya. Nah, baik, apa kabar teman-teman yang ada di YouTube bisa dengar suara saya? Ya, teman-teman yang ada di Zoom, ya semuanya. Juga teman-teman yang ada di TikTok, apa kabar semuanya sudah nggak sabar ya? Oke, saudara. Jadi firman Tuhan diambil dari beberapa ayat, saudara. Ini menjadi ayat kunci kita malam ini, saudara. Yang pertama bisa dibaca nanti kisah Daniel, kisah Febe, kisah Yosua, ya, karena ini menjadi tokoh-tokoh Alkitab utama malam ini yang kita gali kepemimpinannya, strategi kepemimpinannya. Ya, saudara. Dan saat ini saya juga berdoa, siapapun yang ada di sini, ya, bisa sama-sama kita belajar. Ya, saya diberkati ketika mempersiapkannya. Ya, ini, ya. Jadi strategic leading, God save the leader. Jadi, bagaimana strategi kepemimpinan? Kita harus paham dulu bahwasanya Tuhan kita sebelum menampilkan kita, Dia akan membentuk kita. Sebelum Tuhan memakai siapapun yang Dia panggil, ya, Dia akan membentuk lebih dahulu. Saudara, karena apa? Karena poin penting, karakter itulah yang menopang strategi. Karakter menopang strategi. Yang jadi pertanyaan besar tema kita malam ini, siapa yang sedang Tuhan bentuk sebelum saya memimpin orang lain? Siapa yang sedang Tuhan bentuk sebelum saya memimpin orang lain? Mari kita membaca dari 1 Timotius 4 ayat 16. Nanti juga Yosua 1 ayat 1 sampai 9, Daniel 1, dan juga Daniel 6, mungkin ayat-ayat tertentu, dan Roma 16 ayat 1 sampai 2. Mungkin saya mulai dari 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Kalau diisi 4 ayat 16 ini, pemimpin harus menjaga
dirinya sebelum menjaga pengaruhnya. Berilah perhatian sungguh-sungguh kepada dirimu sendiri dan kepada pengajaranmu. Tetaplah bertekun di dalamnya. Jagalah dengan sungguh-sungguh, ini terjemahan lain, hidupmu dan ajaranmu. Tetaplah tekun di dalam keduanya. Wow, ini maksudnya apa? Mari kita gali dari bahasa aslinya. Berilah perhatian sungguh-sungguh. Awasilah. Kata ini punya nuansa memberi perhatian, memegang teguh, memperhatikan dengan serius. Paulus tidak berkata kepada Timotius, awasilah orang lain, tetapi awasilah dirimu sendiri. Ini luar biasa untuk leadership. Sebab pemimpin sering sibuk memperbaiki orang, mengatur organisasi, mengejar target, menyelesaikan konflik, dan juga mengembangkan pelayanan. Tetapi Paulus berkata, sebelum mengawasi orang lain, awasilah dirimu sendiri. Wow, ini strategic leading, self-leadership, presage people leadership. Pemimpin yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri akan kesulitan memimpin pengaruhnya. Wow, saudara, saya mau katakan juga ya, kita harus mengawasi lebih dulu ajaran kita, diri kita sendiri. Nah, Paulus diarahkan kembali kepada pribadi Timotius. Kepemimpinan Kristen tidak dimulai dari apa yang harus kita lakukan. Tapi pertanyaannya selalu dimulai, siapa saya ketika saya melakukan apa yang saya lakukan? Ini dasar leader formation. Karena seorang pemimpin dapat punya strategi benar, mencapai target, punya banyak pengikut, tapi kehidupan pribadinya tidak sehat. Character is not decoration for leadership. Character is infrastructure for leadership. Karakter itu bukan hiasan kepemimpinan. Karakter adalah fondasi yang menopang kepemimpinan. Kita gali lagi bahasa aslinya. Kaite didaskalia. Dan kepada pengajaranmu. Perhatikan keseimbangannya. Paulus tidak berkata yang penting karakter. Dan Paulus juga tidak berkata yang penting ajaran benar. Tetapi dikatakan diri ditambah ajaran, karakter plus truth. Ini sangat penting bagi kepemimpinan Kristen. Pemimpin itu butuh karakter. Siapa saya? Dan juga butuh kompeten, truth, kebenaran. Apa yang saya tahu, apa yang saya ajarkan. Karena itu kita nggak boleh buat dikotomi yang penting hatinya baik. Itu nggak cukup. Tapi juga yang penting dia pintar teologi. Nggak cukup. Kebenaran tanpa karakter menjadi keras. Karakter tanpa kebenaran menjadi kabur. Christian leadership requires both karakter and kompeten. Tidak cukup hanya berkarakter, tapi dia juga harus kompeten. Ya, seimbang, selaras. Jadi tetaplah, kalau kita buat evime, teruslah bertekun. Ini present imperatif ya. Jadi pembentukan pemimpin bukan proyek 1 minggu. Saya ikut seminar leadership selesai, bukan. Formation is continuous. Pemimpin Kristen harus terus dibentuk hari ini, besok, saat berhasil, gagal, saat dipuji, saat dikritik, saat dipercaya, saat ditolak. Jadi, leadership maturity is not an event, it is a lifelong formation. Jadi, kalau kita hubungkan hari ini, kita belajar strategi leading. Dari 1 Timotius 4 ayat 16 ini memberi pondasi yang kuat. Watch yourself. Ini artinya, ini langsung ketiga tokoh nanti saudara. Bagaimana kita juga akan membaca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Di sini diceritakan terbentuknya sebelum ditempatkan. Konteksnya penting. Ya saudara. Tadi ayat-ayatnya saya ulang ya. Eh, kita mulai. Ya. Jadi saudara, bentar ya.
Ya, tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan malam ini, ya. Saya mau nyatakan ya, sebelum Tuhan memakai kita, Tuhan membentuk kita. Itu dulu dipahami. Sebelum Tuhan mau pakai kita, dia pasti bentuk kita. Dia nggak akan pernah tampilkan siapapun yang dia panggil sebelum dia bentuk. Karena dia nggak mau kita itu nggak siap menopang apapun. Jadi, karakter sustain strategi. Karakter itu menopang strategi. Siapa yang Tuhan sedang bentuk sebelum saya memimpin orang lain? Tadi kisah 1 Timotius 4 ayat 16 sudah kita dengar. Mungkin yang saya bisa baca sekarang Yosua, nanti Anda bisa baca juga Roma 16 ayat 1 sampai 2. Nah, atau Roma 16 ya. Kalau Yosua mungkin agak panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Untuk yang ini nanti ada ayatnya dari Roma 16 ya. Dikatakan di Roma 16 demikian, Saudara. Salam, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila ia memerlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Isinya begitu. Jadi, strategic leading, God shapes the leader. Sebelum Tuhan memakai, Tuhan membentuk. Jadi Bapak Ibu, kita bicara tadi kemarin tentang calling, panggilan. Kita belajar bahwa kepemimpinan Kristen tidak dimulai dari pertanyaan apa yang mau saya lakukan. Tapi pertanyaannya, apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan? Itu pertanyaannya. Bukan dimulai dari kita, tapi selalu dari Tuhan. Kita bicara tentang Allah kita yang merupakan sumber strategi. Kita bicara tentang panggilan, mandat, nilai, siapa yang kita layani, dan kepada siapa kita bertanggung jawab. Malam ini kita masuk lebih dalam, bukan lagi pertanyaannya kemana ya saya mau pergi. Pertanyaannya siapa saya ini yang sedang Tuhan bentuk untuk pergi ke sana. Siapa saya yang sedang Tuhan bentuk. Karena ada satu hal yang harus kita sadari, panggilan yang besar tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang matang. Kita bisa punya visi besar, pendidikan tinggi, pengalaman pelayanan bertahun-tahun, punya jabatan, punya banyak orang atau follower, tapi tidak semua itu otomatis menunjukkan bahwa karakter kita sudah siap memikul pengaruh yang Tuhan akan beri. Jadi kita akan belajar satu saja kalimat yang sederhana malam ini. Karakter sustain strategi. Strategi yang baik butuh karakter yang kuat untuk membawanya. Jadi sebelum memimpin orang lain, belajarlah memimpin diri sendiri. Saudaraku, kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Kalau seorang tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana dia akan mengatur orang lain? Kalau saya nggak bisa ngatur emosi saya, bagaimana saya akan mengelola konflik? Kalau saya tidak bisa mengatur waktu, bagaimana saya akan mengelola organisasi? Kalau saya nggak bisa menerima kritik, bagaimana saya akan membangun tim yang sehat? Kalau saya selalu ingin dikagumi, bagaimana saya akan menggunakan kuasa dengan benar? Jadi kepemimpinan pertama bukanlah memimpin gereja atau memimpin organisasi, perusahaan, keluarga. Kepemimpinan pertama adalah memimpin diri kita sendiri di bawah pemerintahan Allah. Ini yang kita sebut self leadership. Self leadership bukan berarti bagaimana saya jadi sehebat-hebatnya, bukan. Self leadership berarti bagaimana tubuh saya, emosi saya, waktu saya, keinginan, kebiasaan, dan penggunaan kuasa saya tunduk pada kehendak Allah. Saudara, saya mau beri satu analogi. Bayangkan seorang pilot, dia sedang menerbangkan pesawat. Saat pesawat masuk, awannya tebal. Ya, pilot tidak bisa berkata, saya merasa pesawat ini sedang naik. Perasaan itu bisa menipu, karena itu pilot melihat instrumen.
Demikian juga pemimpin. Kita nggak bisa hanya hidup berdasarkan perasaan. Kita butuh instrumen. Apa instrumennya? Firman Tuhan, doa, komunitas, feedback, pemeriksaan diri, tubuh yang sehat, ritme hidup yang sehat. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah saya berhasil, bukan, tetapi saya sedang menjadi manusia seperti apa melalui cara saya mengejar keberhasilan itu. Saudara, kita akan belajar dari Yosua. Tadi ya saya baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saudara coba sama-sama kita baca kitab Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai 9, penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Saya bacakan. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Abdi Musa itu. Hambaku Musa telah meninggal, bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan kau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuberikan padamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, ini luar biasa kan juga. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu, di seluruh negeri orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau jaya. Bukankah telah kuperintahkan, kuatkan teguhkan hatimu, jangan gentar dan kecut hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, bangkit, berjalan, seberangi sungai Yordan. Kita sering baca ayat ini. Berapa kali, apalagi kalau kita setelah tahun baru ya sering sekali. Yosua 1 ya, awal tahun. Dan benar, memang benar, tapi saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk melihat sesuatu yang lain dari sini. Yosua itu tidak tiba-tiba jadi pemimpin. Kalau kita baca Yosua pasal 1, tahukah Anda sebelum Yosua menerima posisi itu, Tuhan sudah jauh lama membentuk dia. Dia berjalan bersama Musa, belajar, melihat peperangan, mengalami perjalanan bangsa Israel, melihat kegagalan umat, belajar berada dekat dengan hadirat Allah. Ketika posisi datang, formasi sebenarnya sudah berlangsung lama. Inilah prinsip penting. Position may be announced in one day, but formation takes years. Posisi bisa diberi satu hari, saudara, itu seperti membalikkan telapak tangan. Ya, bisa diberi Tuhan yang menjadi sumber promosi. Tapi tahukah Anda yang namanya pembentukan itu butuh waktu. Posisi kapan saja Tuhan mau, Tuhan bisa beri. Kapan dia mau, Tuhan bisa ambil. Tapi kalau kita diproses, dibentuk, itu butuh waktu, nggak bisa singkat, saudara. Bayangkan seorang ibu saat anaknya menikah, pernikahannya kan terjadi dalam satu hari. Ada tahun-tahun pendidikan ya, sekolah kehidupan. Ada disiplin, koreksi, ada kegagalan, pengalaman,
Demikian juga kepemimpinan, saudara. Jangan hanya mempersiapkan diri untuk posisi, tapi persiapkan diri untuk tanggung jawab yang datang bersama posisi itu. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tetapi keberanian Yosua bukan berasal dari saya hebat. Keberanian Yosua berasal dari aku menyertai engkau. Ini penting secara teologis. Kepemimpinan Kristen bukan self-confidence semata, bukan oh saya percaya pada kemampuan saya. Bukan. Tetapi saya percaya kepada Allah yang memanggil dan menyertai saya. Jadi bukan kepercayaan diri, self-confidence, tapi God dependence. Tuhan suka kebergantungan kita kepada Tuhan setiap saat. Yosua tidak dipanggil untuk percaya kepada dirinya sendiri, dia dipanggil untuk percaya kepada Allah. Ya. Karakter dan kompetensi ini dibutuhkan. Baik karakter dibutuhkan, kompetensi juga harus harus ada menjadi seorang pemimpin. Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang sangat praktis. Apakah orang yang sangat pintar otomatis menjadi pemimpin yang baik? Belum tentu. Apakah orang yang sangat rohani mampu memimpin dengan baik? Belum tentu. Karena kita butuh karakter dan kompetensi. Kompetensi akan bertanya, apakah saya mampu? Tapi karakter bertanya apa? Apakah kemampuan saya dapat dipercaya? Saya mau pakai analogi begini, saudara. Bayangkan Anda dalam kendaraan. Jadi yang disebut kompetensi adalah mesin. Dan karakter. Jadi kalau mesinnya kuat, tapi nggak ada, bisa terjadi kecelakaan yang fatal. Tapi kalau mesinnya bagus, tapi kemudinya pun rusak, ini juga bahaya. Kita bisa melaju cepat ke arah yang salah. Ya, jadi kalau hanya punya rem tanpa mesin, kita juga nggak akan pernah sampai ke tujuan. Jadi semuanya perlu saling melengkapi. Kepemimpinan Kristen itu nggak berkata yang penting baik. Tidak. Kita juga harus kompeten. Nah, dan juga nggak hanya berpikir dan berkata yang penting hasilnya bagus. Tidak, itu nggak cukup, saudara. Kita mencapai hasil juga penting di hadapan Allah. Karena itu, kompetensi membuat kita mampu bekerja. Itu yang membuat kita mampu bekerja. Tapi ingat, karakterlah yang membuat kemampuan kita itu dapat dipercaya. Saudara, kalau kita belajar yang sangat man of integrity, Daniel, karakternya dibentuk sebelum tekanan datang. Lihat Daniel, kita baca Daniel 1. Dia mengatakan bahwa Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan dirinya. Perhatikan, Daniel yang ambil keputusan sebelum tekanan mencapai puncaknya. Ini penting dalam kepemimpinan, saudara. Jangan menunggu masalah datang baru tahu menentukan prinsip. Karena ketika tekanan datang, kita sering mengambil keputusan hanya berdasarkan ketakutan kita, kepentingan, jabatan, uang, popularitas, keinginan diterima. Dan Daniel, dia sudah menentukan, saya akan tetap setia. Kalau kita baca Daniel 6, di situ ada larangan berdoa. Tapi lihat, Daniel tetap berdoa. Dia sudah konsisten berdoa. Dia sudah punya prinsip disiplin berdoa. Dan Daniel tetap berdoa seperti biasanya. Kenapa? Karena krisis tidak menciptakan integritas Daniel. Krisis juga tidak membuat kita jadi berintegritas. Krisis hanya memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Integritas yang bagaimana yang sudah kita bentuk sebelumnya. Saya ulangi, pressure does not create character. Pressure reveals karakter. Tekanan gak akan pernah membentuk karakter. Tapi tekananlah yang menunjukkan karakter seperti apa yang kita punya.
Saudara, tekanan memperlihatkan yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Lama. Kalau selama ini kita melatih kejujuran, ketika tekanan datang, kita lebih siap untuk jujur. Kalau selama ini kita melatih doa, ketika tekanan datang, kita tahu kemana kita harus pergi. Kalau selama ini kita melatih kerendahan hati, ketika dikritik, kita nggak langsung meledak-meledak. Karena itu pemimpin Kristen, dia membutuhkan apa yang disebut pre-commitment. Sebelum masalah datang, ditentukan apa yang tidak akan saya korbankan. Kebenaran apa yang tidak akan saya poles. Nilai apa yang tidak akan saya jual. Siapa yang boleh tegur saya. Semua ini harus diputuskan sebelum tekanan datang. Integritas bukan berarti tidak pernah salah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin meluruskan satu hal. Integritas bukan berarti kita nggak pernah salah. Kalau integritas berarti tidak pernah salah, tidak ada pemimpin yang akan memenuhi syarat itu. Integritas berarti ada kesesuaian. Apa yang saya percaya, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, dan bagaimana saya menggunakan kuasa. Ketika ternyata ada ketidaksesuaian, saya berani mengakuinya. Saya berani bertobat. Saya berani memperbaiki. Saya berani menerima konsekuensi. Itulah yang disebut repair. Misalnya saya salah bicara kepada seseorang, respons yang tidak matang, ya pasti dia bilang. Tetapi dia memang membuat saya marah. Nah, itu bukan repair. Repair pasti akan berkata, saya salah berbicara. Perkataan saya melukaimu. Saya yang bertanggung jawab. Saya minta maaf. Saya akan memperbaiki cara saya merespon saat dalam tekanan. Itulah integritas. Saudara, saya mau bawa Anda bayangkan ada jembatan besar. Kan pasti kelihatan kuat ya. Tetapi keselamatan jembatan itu bergantung pada banyak sambungan kecil. Begitu juga hidup kita. Orang bisa lihat kita, khotbah kita, prestasi kita, jabatan kita, pelayanan kita. Tapi Tuhan juga melihat bagaimana kita bicara saat marah. Bagaimana kita menggunakan uang. Bagaimana kita membicarakan orang yang nggak bisa membalas kita. Disitulah integritas diuji. Karena sering dimulai dari kompromi kecil yang terus kita benarkan. Saudara, di sini ada formasi rohani. Tuhan membentuk seluruh hidup kita, saudara. Sekarang kalau kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 16, Paulus berkata, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Nih, kita hati-hati ya para guru. Perhatikan urutannya. Pertama dirimu sendiri dan ajaranmu. Kenapa? Karena pemimpin Kristen tidak cukup hanya punya ajaran yang benar. Hidupnya juga harus benar, mau terus dibentuk. Bukan berarti keselamatan kita diperoleh karena disiplin rohani, tidak. Keselamatan anugerah Allah. Tapi anugerah Allah tidak membuat kita pasif. Anugerah justru membentuk kita menjadi manusia yang semakin serupa Kristus. Jadi formasi rohani bukan hanya jam berapa saya saat teduh ya. Formasi rohani itu lebih dalam menyentuh bagaimana saya berdoa, bagaimana saya bekerja, beristirahat, memperlakukan tubuh, bagaimana saya menghadapi konflik, menerima koreksi, dan bagaimana saya menggunakan kuasa. Sebab kita tidak punya dua kehidupan. Kehidupan rohani dan kehidupan nyata. Seluruh hidup kita, sadar atau tidak, itu berada di hadapan Allah. Saudara, air yang terus mengalir lama-lama membentuk alur sungai. Demikian juga kebiasaan.
Kalau terus kita lakukan, itu yang akan membentuk kita. Karena itu, apa yang kita latih hari ini akan jadi respon saat tekanan datang besok. Kalau setiap hari kita melatih untuk doa, kita punya tempat untuk kembali berdoa saat tertekan, kita melatih kejujuran, kita punya fondasi ketika menghadapi tekanan. Kalau kita melatih mendengar, kita lebih mampu mendengar ketika konflik terjadi. Saudara, ada bawa lebih dalam lagi kematangan emosional. Emosi itu adalah data, tapi bukan Tuhan. Saudara, kita masuk ke hal yang sangat manusiawi, emosi. Menjadi pemimpin yang matang bukan berarti nggak boleh marah. Ingat itu. Bukan berarti nggak boleh sedih, takut, harus selalu tersenyum. Karena Yesus sendiri juga menangis. Dia mengalami duka cita. Ini menunjukkan kemarahan terhadap ketidakbenaran. Jadi masalahnya bukan apakah saya punya emosi, pertanyaannya apa yang saya lakukan saat emosi datang. Saudara, coba bayangkan kita ada di dashboard mobil saat lampu indikator menyala, kita nggak boleh pura-pura nggak lihat. Tapi kalau juga kita tidak memberikan setir kepada lampu indikator, lampu itu memberi informasi. Demikian juga emosi. Marah memberi informasi, takut memberi informasi, kecewa, lelah itu juga memberi informasi. Emosi memberi data, bukan emosi yang selalu memberi arah final. Misalnya saya marah, ini marah, saya marah, gitu ya. Baik, coba tanyakan, kenapa saya marah? Kenapa kamu marah? Apa sebenarnya yang kamu takutkan? Apa fakta yang mendukung penafsiran kita? Siapa yang terkena dampak kalau kita langsung bereaksi? Jadi saudara ingat ya, respon apa yang paling setia kepada Kristus? Kadang jawabannya adalah berbicara. Ini respon yang paling setia. Ya, kadang jawabannya bisa berbicara, kadang bisa jawabannya diam, menunggu, minta maaf, tetapkan batas, cari pertolongan. Itulah kematangan emosional. Bukan tidak mempunyai emosi, tapi tidak diperintah oleh emosi. Saudara, kalau kita bicara tentang batas dan kelelahan, ingat ya, pemimpin itu bukan mesin. Satu lagi, kita sering mendengar pemimpin harus kuat, itu benar. Tetapi hati-hati, kuat bukan berarti tidak pernah berhenti. Kuat bukan berarti tidak pernah meminta bantuan. Kuat bukan berarti tidurnya sedikit. Kita bukan berarti semua pekerjaan harus kita kerjakan sendiri, saudara. Kita manusia, kita punya tubuh yang terbatas. Batas bukan tanda kegagalan. Itu pengakuan bahwa saya bukan Allah. Saya tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak selalu tersedia. Tidak harus menyelesaikan semuanya. Ini justru bagian dari ketergantungan kepada Allah. Karena itu rule of life. Ini bukan aturan untuk membuat kita merasa lebih suci. Rule of life. Baik Ibu, nanti kita doakan Miss Anggi ya. Ya, katanya suaminya tanggal 19 Agustus berulang tahun. Semoga diberi keturunan. Amin, gak ada yang mustahil. Amin. Ya, saya doakan terjadi. Ya. Jadi kita lanjut lagi, kita fokus ke firman Tuhan. Rule of life, ini cara kita menata hidup supaya panggilan Tuhan dijalani secara berkelanjutan. Mungkin Anda bisa bertanya, apakah saya cukup tidur? Punya ritme doa? Apakah saya punya orang yang dapat menegur saya? Apakah saya tahu kapan harus berkata tidak? Apakah saya menyediakan waktu untuk mengevaluasi hidup? Saudara, pemimpin yang terus-menerus kehabisan diri, ini akhirnya akan memimpin dari kelelahan. Wah, ini bahaya. Dan kelelahan, kalau nggak dikelola, ini dapat mempengaruhi cara kita bicara, mengambil keputusan.
utusan kepemimpinan yang terpercaya, dapat dipercaya. Bila kita membaca dari Roma 16 ayat 1 sampai 2 tadi sudah saya bacakan, Paulus memperkenalkan Febe ke jemaat Roma. Yang menariknya, Paulus tidak hanya berkata Febe orang pintar. Dia memberi kesaksian mengenai pelayanan Febe dan meminta jemaat menerima serta menolongnya. Di sini kita belajar tentang kredibilitas. Kredibilitas bukan popularitas, bukan branding, bukan banyaknya follower. Kredibilitas itu dibangun melalui kesetiaan yang dapat dilihat, pelayanan yang dapat dipercaya, dan relasi yang sehat. Juga tanggung jawab yang dijalankan dengan baik. Bayangkan trust seperti rekening bank. Ketika kita menepati janji, kita melakukan deposit. Ketika kita jujur, deposit. Mengakui kesalahan, deposit. Ketika kita menjaga kepercayaan, deposit. Tetapi ketika kita berbohong, maka ada withdrawal. Ketika mempermalukan orang, withdrawal, penarikan. Saat memanipulasi, withdrawal. Jadi masalahnya, trust dibangun itu perlahan, tapi bisa rusak dengan cepat. Wow. Karena itu saudara, pemimpin ini tidak hanya mengelola program, ya, tapi mengelola kepercayaan. Dan di atas semuanya Kristus. Sekarang kita sampai pada pusatnya. Kepemimpinan Kristen bukan sekedar bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Karena seorang bisa sangat efektif, tapi dia tidak mencerminkan Kristus. Jadi pertanyaan kita sekarang diubah. Apakah cara saya memimpin semakin menyerupai Kristus? Kristuslah yang mengajarkan kita bahwa kuasa bukan terutama untuk menguasai, saudara. Kuasa untuk terus melayani. Kristus tidak menggunakan manusia sebagai alat untuk membesarkan namanya. Dia memberikan dirinya bagi manusia. Karena itu mari kita audit kepemimpinan kita. Coba tanya kepemimpinan kita, apakah kuasa kita membuat orang bertumbuh atau membuat mereka bergantung kepada kita? Apakah kita mengejar hasil dengan cara yang benar atau tidak? Apakah kita masih bergantung kepada Allah atau kita mulai merasa bahwa semuanya bergantung kepada saya, bukan lagi kepada Allah? Ini udah banyak pemimpin begini. Dia pikir dia Tuhan, dia jadi pengganti Tuhan gitu, saudara. Power abuse. Apakah saya melihat manusia sebagai gambar Allah atau hanya sebagai angka, fungsi? Nah, itu kalau bermartabat imago Dei. Ya. Jadi jangan sampai kita melihat itu kayak itu. Bagus dipakai, nggak bagus dibuang. Ya, saudara. Angka. Saudara, saat kita salah, apakah kita mampu berkata saya salah? Di sini pusat kristologisnya. Kristus bukan hanya teladan tambahan dalam kepemimpinan kita. Kristuslah ukuran yang menilai bagaimana kita menggunakan kuasa, bagaimana kita memperlakukan manusia, bagaimana kita mengejar tujuan. Nah, saudara, saya tutup. Tuhan sedang membentuk siapa? Bapak Ibu, malam ini kita belajar tadi dari 3 tokoh. Dari Yosua ini mengajarkan kita perlu menjalani proses sebelum menerima posisi. Dari Daniel ini mengajarkan kita perlu menetapkan nilai kita sebelum tekanan datang. Dari Febe kita belajar, kita perlu membangun kepercayaan, kredibilitas melalui kesetiaan yang dapat dipercaya. Kalau kita membaca dari 1 Timotius 4 ayat 16, ini mengingatkan kita semua, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Jadi pertanyaan terakhir malam ini, bukan seberapa besar pelayanan saya, bukan seberapa banyak orang mengikuti saya, bukan seberapa besar organisasi, tapi
siapa saya sedang menjadi siapa ketika saya memimpin. Karena bisa saja kita sedang membangun sesuatu yang besar, tetapi dalam proses membangunnya kita kehilangan karakter. Bisa saja kita mencapai target ya, tapi kita kehilangan keluarga. Bisa saja kita memenangkan perdebatan, tapi kita kehilangan. Saja kita mendapatkan posisi, tapi kehilangan ketergantungan kepada Allah. Karena itu, saudara, malam ini kita semua diundang kembali kepada Tuhan, kepada proses pembentukannya. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jujur, dapat diajar, dapat dikoreksi, mau bertobat, mau memperbaiki, dan terus dibentuk oleh Kristus. Saudara, ini pertanyaan untuk dibawa pulang. Kalau sekarang ini bukan dibawa pulang, dibawa tidur, direnungin. Saya ingin Bapak Ibu bisa menulis ini. Satu pola. Pola apa dalam diri kita yang paling mudah muncul saat kita berada di bawah tekanan? Apakah kalau di bawah tekanan kita cenderung mengontrol, cenderung marah, atau diam, atau menghindari konflik, atau mencari pengakuan-pengakuan? Atau kita sulit mendelegasikan, mau sikit-sikit kita semua. Nah, coba direnungkan. Kemudian satu pagar. Batas apa yang Tuhan inginkan dan sedang minta kita bangun? Mungkin batas waktu, batas pekerjaan, batas penggunaan kuasa, batas komunikasi, batas terhadap kelelahan, batas terhadap kebiasaan tertentu. Coba deh. Satu ritme, sekarang yang ketiga, satu ritme. Kebiasaan apa yang akan kita latih selama 90 hari? Bukan 10 hari, 90 hari, 3 bulan. Satu, kebiasaan yang realistis, satu kebiasaan yang dapat diukur, satu kebiasaan yang dapat diperiksa, satu kebiasaan yang membawa kita semakin dekat pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, panggilan memberi kita arah. Formasi membentuk pembawa arah itu karakter yang menopang strategi. Dan pada akhirnya Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang kita bangun, Tuhan juga memperhatikan siapa kita sesungguhnya ketika kita membangunnya. Ini beda. Karena itu nggak usah hanya berdoa, pakailah saya Tuhan. Tapi perlu juga berdoa, Tuhan bentuklah saya, bentuklah saya. Sebab sebelum Tuhan memperluas pengaruh kita, seringkali Tuhan lebih dulu memperdalam karakter kita. Sebelum Tuhan memperluas pelayanan kita, Tuhan membentuk hati yang sanggup memikulnya. Sebelum kita memimpin orang lain, Tuhan berkata, biarlah aku lebih dulu memimpin engkau. God save the leader. Dan karena itu, karakter, sustain, strategi. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari kedua. Kau mengajar kami sebelum kau menampilkan kami, kau membentuk kami. Tolong beri kami hati yang lapang, hati yang besar saat dibentuk. Terima kasih untuk semua kebaikan, kemurahan. Tolong kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini sekarang teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih masih setia di YouTube ya. Ya, jadi Anda yang mau mendengarkan rekamannya dari awal hingga akhir, boleh ambil Priscilla Das Channel. Baik, selamat malam seluruh Nusantara, sahabat yang di YouTube, Tuhan memberkati. Ya, selamat